Masa remaja, masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial yang begitu cepat. 3 periode masa puber remaja adalah remaja awal umur 10-12 tahun. Pada periode ini, remaja lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas, dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. Remaja pertengahan umur 13-15 tahun, remaja muncul rasa suka dengan lawan jenis. Dan remaja akhir 17-21 tahun, remaja mulai mengungkapkan kebiasaan diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, dan mempunyai citra tubuh terhadap dirinya sendiri. Perubahan dan konflik berisiko konflik terbagi menjadi 2, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Jika tidak bisa diselesaikan, maka timbul dampak negatif dan masalah kesehatan mental. Riset mengatakan ada sebanyak 11,5% masyarakat umum yang menderita tekanan fisiologis dengan 53,2% diantaranya adalah remaja. Beberapa gejala yang bisa dijadikan sebagai tanda bahwa remaja memiliki gangguan pada mentalnya antara lain: remaja menjadi sering melamun, berbohong atau mencontek, mengambil barang orang lain, berperilaku seperti anak kecil, sering marah, menghancurkan barang-barang, menyakiti hewan atau orang lain, prestasi menurun, menggunakan obat-obat terlarang. Salah satu faktor resiko yang mempengaruhi kesehatan mental adalah media sosial. Bahwa data Kominfo 2020 sebesar 30 juta pengguna internet adalah anak-anak dan remaja, dan sekitar 80% responden pengguna medsos adalah anak-anak dan remaja. Media sosial yang tinggi dan sering terkait dengan harga diri yang rendah dan citra tubuh yang buruk. Hal inilah yang menunjukkan skor gejala depresi yang lebih tinggi. Citra tubuh terbentuk dari bagaimana status gizi seseorang, indeks massa tubuh pada remaja atau usia. Remaja cenderung memiliki gejolak ingin menjadi pusat perhatian. Apabila remaja tidak merasa percaya diri dengan bentuk tubuhnya, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Berat badan yang gemuk dapat menimbulkan seseorang menjadi stres dan cemas. Pada remaja, khusus juga disebutkan memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental. Hal ini dikaitkan karena remaja kurus cenderung memiliki asupan gizi yang kurang tepat dan memilih-milih makanan, sehingga jika tidak diatasi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Penggunaan media sosial yang semakin tinggi dan sering juga semakin menurunkan aktivitas fisik remaja. Pada sebuah penelitian menunjukkan hasil bahwa remaja yang memiliki keaktifan di media sosial yang tinggi cenderung mempunyai kebiasaan olahraga yang rendah. Padahal, semakin sering menggerakkan tubuh, maka akan semakin mengurangi masalah kesehatan mental. Sebuah penelitian menuliskan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas, maka tingkat depresi akan semakin rendah. Kesehatan mental, kondisi ketika individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Menurut WHO, kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi perkembangan dan peran sosial remaja, serta faktor penentu terjadinya permasalahan remaja. Lalu, bagaimana sih tandanya remaja memiliki kesehatan mental yang baik dan positif? Cakap dan handal, sejahtera, dan bahagia. Tips untuk mencapai kesehatan mental yang baik dan positif bagi remaja.
Untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental, kita bisa memulainya dengan memperbaiki status gizi dan meningkatkan aktivitas fisik kita. Gimana sih cara untuk mencapai status gizi yang baik? Kita bisa menerapkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, yaitu 10 pedoman gizi seimbang untuk mencapai status gizi yang baik. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Biasakan sarapan pagi. Banyak makan buah dan sayur, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, biasakan membaca label pada kemasan pangan, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Selain itu, teman-teman juga bisa memakai isi piringku sebagai acuan dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Satu lagi teman-teman, jangan suka pilih-pilih makanan ya, apalagi sayur dan buah, karena sayur dan buah memiliki banyak zat-zat gizi seperti vitamin dan mineral yang juga dapat memperbaiki kesehatan mental. Untuk meningkatkan aktivitas fisik, kita perlu niat dan motivasi dari dalam diri kita. Kira-kira apa aja sih aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh remaja? 3 jenis aktivitas fisik, ringan, sedang, dan berat. Aktivitas ringan yaitu mencuci piring, menulis, mengetik, dan memainkan alat musik. Aktivitas fisik sedang yaitu menyapu, mengepel, dan bermain basket. Aktivitas fisik berat yaitu jogging, nge-gym, bersepeda, dan sepak bola. Yuk, perbaiki status gizi dan tingkatan aktivitasmu agar aku, kamu, kita menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas baik.